Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama siswa Bintang Pramadani Hariti Putra. Saya dari kelas 12-9 absen 12. Nah, dalam kesempatan praktek kali ini, saya akan menjelaskan apa itu bioteknologi konvensional. Bioteknologi yaitu suatu teknologi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri adalah makhluk hidup yang berukuran mikroskopis atau sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, di sini saya akan bahas tentang bioteknologi konvensional yang telah diterapkan sejak lama. Benar sekali, yaitu adalah tape. Nah, tape sendiri merupakan salah satu produk makanan bioteknologi tradisional yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Tape merupakan salah satu jenis makanan tradisional Indonesia yang sangat mudah ditemukan, dan biasanya di daerah Jawa Barat atau daerah yang banyak orang-orang Sunda itu biasa menyebutkannya dengan sebutan bayam. Nah, tape ini sendiri dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Nah, apa sih fermentasi itu? Fermentasi adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Nah, pembuatan tape sendiri melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape atau bakteri Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Nah, seperti yang kita tahu dari pengertian di atas, saya akan membuat tape singkong dari bahannya adalah bahan singkong. Lalu, adapun tujuan dari praktikum pembuatan tape ini adalah yang pertama, untuk mengetahui cara penerapan bioteknologi dengan fermentasi tape. Yang kedua adalah mengetahui peranan organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian. Oke, lanjut saja kita langsung ke prakteknya. Baik, kita berlanjut ke dalam alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat tape singkong ini sendiri. Yang pertama, alatnya. Alat yang sangat diperlukan adalah yang pertama, baskom. Yang kedua adalah kain lap. Lalu yang ketiga, kompor, panci kukus, penyaring, piring, pisau, baskom, talam sendok, dan garpu. Seperti itu. Dan bahan yang diperlukan adalah 3 yang utama. Yang pertama tentu saja adalah singkong, yang kedua adalah ragi tape, yang ketiga adalah daun pisang. Oke. Untuk langkah kerja yang pertama adalah mencuci singkong yang sudah terkupas untuk membersihkannya secara bersih agar tidak tersisa bakteri atau kulit yang menempel dalam singkong tersebut. Yang kedua adalah potong bagian singkong yang tadi sudah dicuci hingga menjadi potongan kecil-kecil. Tapi jika ingin membuat potongannya besar, silahkan sesuai dengan keinginan masing-masing dari pembuat tape. Yang ketiga adalah siapkan air mendidih dalam panci, dan setelah sudah mendidih, masukkan singkong yang tadi telah dipotong kecil-kecil dalam panci yang mendidih tersebut dan tunggu beberapa menit. Tapi jangan sampai singkong tersebut kecoklatan atau sampai membuatnya matang.
Sambil menunggu singkong matang, haluskan ragi hingga menjadi butiran-butiran halus menggunakan alat tumpukan. Setelah beberapa menit, tiriskan singkong yang telah matang tadi atau setengah matang tadi ke dalam suatu tempat dan diamkan hingga dingin. Lalu ragi yang telah ditumbuk tadi masukkan ke dalam suatu wadah. Lalu siapkan baskom dan daun pisang yang telah dipotong persegi dan masukkan ke dalam baskom dan bentuk seperti wadah atau menyesuaikan dengan wadah baskom itu sendiri.
setelah singkong tertata rapi dengan adanya ragi di atasnya, maka langkah selanjutnya adalah tutup rapat daun pisang hingga sekiranya tidak ada udara yang bisa keluar atau masuk ke dalam singkong tape tersebut. Nah, itulah tadi kita tinggal menunggu 2 hari sebelum terjadinya perfermentasian yang terjadi pada tape. Nah, pada proses pembuatan tape ini sendiri, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Yang sebelumnya keras, sekarang menjadi lunak karena telah dimakan oleh jamur itu sendiri. Kondisi tersebut akan membuat jamur ragi atau Saccharomyces cerevisiae merubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi atau bakteri Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa lebih manis apabila sudah matang, walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Nah, biasanya kegagalan dalam membuat tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat di sebelumnya, tape setelah 2 hari di dalam daun pisang akan lunak menjadi seperti ini. Dan rasanya, saya coba bismillah. Rasanya kecut dan bisa juga manis karena teksturnya yang lunak tersebut yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Nah, sebelumnya bisa seperti ini tapenya. Dan ini bisa bertahan kalau misalnya dimasukkan ke dalam kulkas gitu. Nah, itu adalah tadi praktek dalam pembuatan tape singkong dari saya. Apabila ada kekurangan kata maupun kesalahan dalam teori, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk pamong terkait yang telah menilai saya dalam ujian praktek kali ini. Saya mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.